Akademia Makassar, tahu nggak sih kalau ada kasus yang lagi trending topik di berbagai media massa, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia memberikan banyak perhatian, seperti kasus salah satu jenderal kepolisian yang melakukan penembakan terhadap bawahannya, penyuapan yang dilakukan salah satu mahasiswa jalur mandiri kepada rektor universitas terkait, hingga penyuapan yang dilakukan oleh pejabat provinsi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, abuse of power itu apa sih? Abuse of power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Tindakan itu tentu memberikan berbagai kerugian, seperti kerugian perekonomian negara hingga menghilangkan nyawa seseorang. Wah, parah banget ya. Hingga saat ini masih banyak pejabat publik yang melakukan hal ini. Kira-kira gimana nih tanggapan dari Akademia Makassar mengenai abuse of power? Ya menurut aku orang-orang seperti itu sebenarnya perlu diajari atau diberi pengetahuan yang luas. Kemudian yang paling penting ya mereka harus diajar tentang etika sih, supaya mereka bisa semakin sadar kalau hal-hal itu tidak baik. Abuse of power ini sangat merugikan tentunya. Kan juga kalau misal kita dari ruang lingkup kerja nih, kita tuh kerja sama kan ya, nggak ada, emang sih ada ya posisinya lebih tinggi, tapi kan kerjanya yang lebih tinggi tuh butuh juga yang di bawahnya. Dengan adanya abuse of power ini, itu bakal nyiptain lingkungan kerja yang tentu saja bakal nggak produktif dan juga malah jatuhnya toksik gitu. Nggak appropriate sih, pasti nggak pantas itu untuk dilakukan, apalagi oleh orang dewasa yang seharusnya sudah punya kesadaran lebih lah gitu dan wawasan lebih tentang penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power itu tindakan yang sangat tidak baik karena bisa merugikan seseorang yang tidak memiliki kekuasaan. Seperti kasus-kasus yang sudah beredar, orang-orang yang memiliki kekuasaan itu biasanya lebih punya peluang untuk menang dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Tentu saya sangat merasa kecewa ya, karena pejabat tinggi yang harusnya itu mereka menjadi contoh bagi masyarakat lain, malah mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat tinggi. Dan tentu hal itu juga bisa merusak dan bisa melanggar hak asasi manusia. Menurut saya abuse of power ini memang harus betul-betul dihilangkan ataupun harus dikurangi supaya pelanggaran hak asasi manusia ini dapat berkurang atau betul-betul hilang di Indonesia. Menurut saya miris sih Kak, terus juga rasanya nggak adil, apalagi dengan hukum di Indonesia ini yang masih tumpul ke atas, itu benar-benar nggak adil untuk masyarakat kecil yang kena abusive power. Di Indonesia sendiri, hal ini diatur dalam ketentuan pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dikatakan bahwa badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenangan. Lalu, apa aja sih faktor penyebab meningkatnya kasus abuse of power setiap tahunnya? Sebenarnya hal yang utama mungkin kalau kita mau menyinggung sedikit dari teori Lawrence Friedman, itu kan ada yang membicarakan tentang seperti apa itu efektivitas hukum dilihat dari strukturnya, substansinya, dan juga legal culture-nya. Nah, kalau berbicara tentang substansi, berarti berbicara tentang regulasinya atau aturannya. Ya, tidak bisa dipungkiri, mungkin semua orang pun harus dianggap tahu tentang ketentuan itu. Dan kemudian apalagi bagi seorang pejabat publik, diharapkan sudah tidak ada lagi pemahaman bahwa tidak tahu atau sama sekali belum pernah membaca aturannya, sehingga dianggap tidak mengetahui tentang apa yang menjadi kewenangan dan tupoksinya. Kemudian jadi unsur substansi ini mungkin dari segi keberlakuannya sudah ada, tapi kembali lagi implementasi dari penerapannya yang mungkin agak kurang, sehingga itu akan berpengaruh kepada strukturnya. Siapa itu strukturnya? Adalah seluruh pejabat-pejabat publik yang memang terintegrasi dengan permasalahan baik dari kewenangan yang dimiliki ataupun berkaitan dengan jabatan yang dimiliki, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kembali kepada inisiatif atau kembali kepada tanggung jawabnya. Karena jangan sampai mereka menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan tapi justru mereka tidak
bertanggung jawab atas kewenangannya itu. Sehingga inilah yang menimbulkan benih-benih potensi penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada konsep abuse of power dalam perspektif hukum administrasi negara. Tapi mirisnya, hingga saat ini abuse of power masih terus meningkat di kalangan pejabat publik, sehingga menimbulkan berbagai pendapat tidak baik dari masyarakat, serta kepercayaan yang semakin menurun. Dari Akademia Makassar sendiri, gimana sih tanggapannya mengenai abuse of power? Drop pendapat kamu di kolom komentar ya. See you di FYP From Your Perspective selanjutnya.